Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya untuk ikhlas yang sebenarnya? Kalau hanya seorang diri mungkin bisa, tapi kalau orang yang berkeluarga, lebih-lebih sebagai keluarga yang sekeng atau cumpen, lalu kena penyakit yang berkepanjangan, selagi saja untuk mencari penghasilan sebagai kepala keluarga tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Mohon tausiahnya. Panjenengan bertanya tentang cara ikhlas menerima ketentuan dari Allah. Dari kalimat-kalimat redaksi pertanyaannya tadi saja menunjukkan panjenengan masih kurang ikhlas terhadap ketentuan dari Allah. Tadi kan kalimatnya kalau sendiri kemungkinan bisa kita ikhlas. Namun jika sudah berkeluarga, apalagi termasuk keluarga yang apa tadi? Cumpen, sekeng atau sekeng? Sekeng. Sekeng itu apa? Cumpen. Nah, kurang cukup menurut manusia, maka tidak akan bisa ikhlas. Sedangkan perintah Allah itu baik sendiri saat belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, saat sehat atau setengah sehat, atau sakit atau setengah sakit, saat kaya atau saat miskin, atau saat setengah kaya atau saat setengah miskin, apapun kondisinya, perintah Allah kita harus ikhlas menerima takdir, menerima ketentuan dari Allah. Ikhlas yang dimaksud oleh Allah bukan ikhlas pasif, namun ikhlas aktif. Kalau ikhlas pasif, kita akan mengatakan alah ya wis ngene wis kersane Gusti Allah. Biar bagaimanapun saya ini hamba Allah, nggak bisa makan, wong itu saya hamba Allah, wis saya ndak usah kerja. Nanti kalau Allah masih sayang pada saya, Allah akan beri saya terus makan, saya akan bisa makan. Itu namanya ikhlas pasif, ikhlas ngawur. Nah, untuk mengetahui bagaimana agar kita bisa ikhlas, penting rasanya kita memahami makna ikhlas itu dulu yang paling penting. Selama ini kita senantiasa menasihati orang lain yang ikhlas, ya, yang dinasehati ikhlas piye, jenengan boten ngraoske, jenengan tidak merasakan, mudah mengatakan ikhlas. Saya yang merasakan seperti ini, saat sehat saja saya sulit memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Jenengan itu mau makan sehari 10 kali juga bisa. Maka mudah saja bagi panjenengan untuk mengatakan ikhlas. Belum tentu nanti saat merasakan apa yang saya rasakan, belum tentu bisa ikhlas. Maka penting memahami makna ikhlas. Ikhlas itu apa toh? Kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu satu akar dengan kholasa. Kholasa itu murni. Kalau ditambah hamzah di depannya menjadi akhlasa. Kalau kholasa itu murni, jernih, akhlasa itu memurnikan.
Kalau khalasa orangnya disebut khalis. Kalau akhlasa orangnya disebut mukhlis. Sifatnya disebut ikhlas. Kalau ada tambahan hamzah di depannya, yang awalnya khalasa artinya murni, bening, jernih, kemudian ditambahi hamzah di depannya, bunyinya berubah dari khalasa menjadi akhlasa. Karena ini ada tambahan hamzah, maka maknanya pun sangat-sangat berbeda. Kalau khalasa tadi murni, akhlasa itu memurnikan. Yang namanya memurnikan berarti ada usaha dari manusianya. Pernah kita berikan contoh. Kalau di dalam gelas ini berisi air, tidak tercampur kotoran apapun, maka air di dalam gelas ini disebut khalis, bukan mukhlis, tapi khalis. Air yang jernih, air yang bening. Kemudian karena tutupnya terbuka, kemasukan kotoran di dalamnya, misalkan dari atas ada sisa neleh masuk ke dalam minuman ini. Nah, saya ingin memurnikan kembali air yang ada di dalam gelas ini, membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Saya ambil kotoran itu, maka itulah yang disebut dengan akhlasa. Saya disebut mukhlis, membersihkan kotoran untuk memurnikan sesuatu dari kotoran apapun. Itu orangnya disebut mukhlis. Sifatnya ikhlas. Bapak Ibu bisa memahami ini? Napa ora dimumet? Ya. Karena ini tidak bisa diawang nih. Khalasa. Kha lam sod. Itu artinya murni. Orangnya, pelakunya disebut khalis. Kalau ada orang bernama Nur Khalis, itu artinya cahaya murni, cahaya suci. Kemudian perintah agama, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ada khalis, ada mukhlis. Kalau khalis berarti sesuatu itu murni. Makanya dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, Innallah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Bukan mukhlisan, tapi khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali amal itu murni, khalisan. Lah, untuk melakukan satu amalan yang murni dalam arti sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, maka orangnya harus mengusahakan. Saat berusaha inilah orangnya disebut mukhlis, berusaha memurnikan satu amalan, berusaha menjadikan amalan itu murni, maka orangnya disebut mukhlis. Amalan yang murni tadi disebut khalis. Air minum dalam gelas ini
yang bersih, suci, tidak tercampur kotoran apapun, maka airnya disebut khalis. Begitu air minum ini tercampur kotoran, misalkan kemasukan lalat, kemudian saya mau meminum kembali, ada lalatnya, saya ambil lalat itu, berarti perilaku saya berusaha memurnikan kembali air yang tadi murni, kemudian bercampur kotoran, saya ambil kotorannya, biar airnya kembali menjadi murni seperti semula. Itu namanya mukhlis. Ini baru pemaknaan ikhlas. Kemudian makna ikhlas ini kita tarik dalam konteks penghambaan diri kita kepada Allah. Nah, nanti akan ketemu di situ. Hati kita ini itu murni, suci. Allah ciptakan kita dengan fitrah. Fitrah itu kesucian hati, kemurnian hati, kesiapan dan kesanggupan serta kemauan dan kemampuan untuk menjalankan agama tauhid. Sehingga dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu diciptakan oleh Allah dengan hati yang suci, tidak terkotori oleh penyakit apapun, tidak terkotori oleh penyakit hati apapun bentuknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seiring dengan berjalannya waktu, maka ada di antara kita yang memiliki penyakit hati, termasuk iri, dengki, sombong, serai, suudzon kepada Allah. Itu semua termasuk penyakit hati. Termasuk tidak punya rasa qanaah, tidak menerima semua ketentuan, semua takdir Allah. Itu termasuk penyakit hati. Nah, tadi termasuk pertanyaan yang disampaikan. Saat sendiri mungkin bisa, namun saat berkeluarga tidak bisa untuk ikhlas. Ini ada potensi punya penyakit hati, karena tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin sepenuh hati, menerima janji Allah hanya dengan akal manusianya saja, bukan dengan hatinya yang murni. Kalau hanya menerima janji Allah dengan akal, pasti kita akan menolak janji Allah. Karena banyak janji Allah yang memang itu wilayah hati, bertolak belakang dengan akal manusia kita pada awalnya, sehingga tidak untuk diterima dengan akal dulu, harus diterima dengan hati dulu. Karena itu janji yang hanya bisa diterima dengan hati, dengan kebeningan hati. Akalnya nanti akan membuktikan sesudah hati kita menerima janji Allah dengan tanpa keraguan. Kalau pertama kali kita menerima janji Allah dengan akal, kita akan menolak. Fir'aun itu secara akal bukan bodoh, pandai dia, cerdas, intelektual. Qarun cerdas, Haman cerdas. Dulu sebelum ilmu teknologi, ilmu pengetahuan maju seperti zaman ini, Haman itu sudah membuat tangga menjulang tembus mega atas perintah Fir'aun, agar Fir'aun bisa naik ke atas melihat Tuhannya Musa.
Karena Firaun waktu itu tahunya bahwa Tuhannya Musa itu ada di atas hanya menerima dengan akal, tidak menerima dengan hati. Maka perintahkan pada Haman, arsiteknya Firaun, untuk membuat sulam tangga menjulang ke langit. Kemudian Firaun naik ke atas ingin melihat Tuhannya Musa. Jadi kalau bicara masalah kecerdasan, orang sekarang meski ilmu teknologi maju sudah terlambat. Menara Al-Burj yang konon, Burj Khalifah, itu tertinggi menjulang ke langit, sudah didahului oleh Haman. Ada di mana itu Burj Khalifah? Di Dubai. Nanti kalau panjenengan ke Dubai, naik ke sana, nanti tembus Mego itu. Itu sudah didahului oleh Haman. Akalnya cerdas, namun hatinya bodoh. Tidak menerima janji dari Allah dengan hati, hanya dengan akal. Maka tidak bisa memurnikan kotoran-kotoran yang bersemayam dalam hatinya, sehingga tidak bisa mukhlis, tidak bisa ikhlas. Nah, dalam konteks kita beribadah kepada Allah, konteks penghambaan diri kita kepada Allah, maka harus ada usaha dari diri kita untuk memurnikan hati dari penyakit-penyakit hati. Termasuk tidak yakin sepenuh hati terhadap janji Allah, apapun keadaan dan kondisi kita. Kalau masih ada keraguan sedikit saja dalam hati kita terhadap kemahakuasaan Allah untuk memberi kecukupan kepada hambanya yang bertakwa, kepada hambanya yang bertawakal kepada Allah, meskipun hamba itu sedang sakit berat, Allah Maha Kuasa untuk menjamin memberi rezeki kepada hamba yang sedang sakit berat itu, meskipun secara nalar manusia tidak lagi mampu bekerja. Secara nalar manusia saat sehat pun tidak mampu mencukupi keluarga, apalagi saat sakit. Kalau kita meragukan kemahakuasaan Allah, meragukan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, sedikit saja ada keraguan itu, maka ketahuilah ada penyakit dalam hati kita. Oleh karenanya penyakit ini harus dibersihkan, harus dijernihkan, sehingga hati kita kembali khalis, kembali murni. Usaha kita untuk menjernihkan hati dari penyakit-penyakit hati ini, dan pada akhirnya meyakini sepenuh hati terhadap janji Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Maka kalau kita belum berusaha menjernihkan penyakit hati, masih tidak yakin 100% kepada janji Allah, maka kita pun belum bisa ikhlas. Lebih mengedepankan akal daripada hati. Itu orang yang tidak ikhlas, yang belum ikhlas, itu lebih mengedepankan akal daripada hati, lebih mengedepankan nalar daripada hati, menjadi terbolak-balik. Padahal janji Allah ini terima dulu dengan hati, perkara akal belum bisa menerima. Kalau kita terima sepenuh hati, akal akan dibuktikan oleh Allah. Akal kita nanti akan mengatakan, oh ternyata betul janji Allah, oh ternyata saya sakit berat saat ini, ternyata betul, tetap tunduk patuh pada Allah, ternyata jaminan dari Allah nyata adanya. Akalnya akan
membuktikan itu. Dijadikan oleh Allah membuktikan janji-janji yang diterima dengan sepenuh hati. Ini ikhlas. Sehingga dengan kata lain, definisi ikhlas dalam konteks penghambaan diri kita kepada Allah, ikhlas itu adalah puncak keimanan dan sifat tawakal dari seorang hamba dalam menerima, merespon dan menjalankan semua ketetapan Allah. Itulah ikhlas. Hingga puncak keimanan seorang hamba dan puncak sikap tawakal, penyerahan diri sepenuhnya seorang hamba kepada Allah, zahiran wa batinan, baik secara fisik maupun secara hati, baik secara akal maupun secara hati. Serahkan semuanya kepada Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah dalam menerima takdir Allah, ketentuan Allah. Bukan hanya menerima saja. Misalkan saat ini Allah takdirkan kita sakit, sakitnya tidak ringan, sakitnya berat, maka usahakan. Fisik boleh sakit, hati tidak boleh sakit. Hati tetap bertaut kepada Allah, biar tidak suudzon kepada Allah, tetap husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, yakin dengan janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, Tuhanku tidak membebani diriku di luar kemampuanku. Allah uji saya dengan penyakit berat ini karena Allah sayang kepadaku. Allah hendak gugurkan dosa-dosaku. Allah hendak membersamaiku. Itu sikap menerima, merespon. Sehingga tidak menerima saja. Kalau hanya sebatas menerima, nanti hasilnya ikhlas pasif. Kalau ikhlas pasif, kita akan suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus saya, ya Allah? Saya sudah sholat 5 waktu berjamaah, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah, saya sudah umroh, saya sudah haji. Kenapa penyakit ini harus engkau timpakan pada saya? Sedangkan engkau berjanji bahwa engkau akan menolong hambamu yang beriman. Kenapa tidak fulan yang engkau timpakan dengan penyakit ini? Fulan tidak sholat, fulan tidak zakat, fulan tidak infak, tidak puasa, tidak sedekah, tidak haji, tidak umroh, tidak membantu orang lain yang membutuhkan. Tapi kenapa fulan sehat-sehat saja? Tapi kenapa fulan rezekinya lancar-lancar saja? Mana janjimu wahai Allah? Akhirnya muncul suudzon seperti itu kepada Allah. Itu kalau pasif, kalau ikhlas pasif. Karena kalau ikhlas pasif itu hanya menerima. Sedangkan ikhlas aktif setelah menerima, maka akan merespon takdir dari Allah itu. Responnya kalau dilandasi hati yang murni, berusaha memurnikan dari penyakit-penyakit hati tadi, maka yang muncul respon positif. Saat ini sakit, respon positifnya, Allah menyayangiku. Allah tidak akan uji aku di luar batas kemampuanku, karena itu janji Allah. Allah maha menyembuhkan, karena itu janji Allah. Allah menyayangiku, Allah hendak membersamaiku, karena Allah berjanji innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai hambanya yang bersabar. Berarti saya dengan sakit ini, Allah menghendaki saya bersabar. Untuk itu Allah akan bersamai saya. Maka tidak ada yang lebih indah dari pembersamaan Allah.
Pembersamaan keluarga memang indah, namun keindahannya hanya sementara. Keindahannya hanya semu dan menipu. Satu hari nanti pembersamaan dari keluarga itu pasti akan selesai. Baik saya tinggalkan keluarga yang saya cintai terlebih dahulu, atau keluarga yang saya cintai akan meninggalkan saya terlebih dahulu. Namun jika saya mendapatkan pembersamaan dari Allah, maka itulah seindah-indah pembersamaan. Untuk dibersamai oleh Allah, maka harus sabar. Sehingga meski fisiknya sakit, hatinya tetap sehat. Husnudzon, terus bertaut kepada Allah, yakin betul dengan janji-janji Allah. Itu berarti merespon. Kemudian sesudah itu, setelah menerima, merespon, kemudian menjalankan semua yang menjadi ketentuan Allah. Makanya Nabi kita sampai bersabda, ini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti jangan, satu pertanyaan saja panjang sekali. Selama ini kita bisa mengatakan ikhlas, namun belum tentu hati kita bisa ikhlas. Maka perlu kita jelaskan. Setelah menerima, merespon, kemudian menjalankan. Nah, saat menjalankan itulah berarti kita berada di puncak sikap ketawakalan kita kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya azam di situ berarti menerima, merespon dan menjalankan semua ketentuan Allah. Kalau sudah punya azam yang kuat, maka fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi kita pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Lah, kita telah menyatakan diri beriman kepada Allah, maka punya potensi untuk termasuk ke dalam hadis Nabi ini. Perkara kita itu sungguh-sungguh menakjubkan. Kenapa kok Nabi sebut demikian? Inna amrahu kullahu lahu khair. Kenapa semua atau setiap perkara orang yang beriman itu baik bagi dirinya, itu menakjubkan bagi dirinya? Menurut Nabi, karena setiap perkara orang yang beriman, apapun keadaan dan kondisinya, itu baik bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara yang menakjubkan ini tadi tidak akan dimiliki oleh siapapun, hanya akan dimiliki, hanya akan menyertai hamba Allah yang beriman. Yang pertama, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu cirinya, jika dia ditimpa dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan, apapun bentuk kesenangan dan kenikmatan itu, apakah dengan kesehatan, apakah dengan kenaikan gaji, apakah dengan diterima melamar satu pekerjaan, apapun bentuk kenikmatan itu, maka kalau dia betul beriman kepada Allah, sikap yang dia ambil tidak lain dan tidak bukan hanya satu, yaitu syakara. Dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini bukan hanya sebatas talafut, bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Namun ucapan alhamdulillah ini keluar dari lisan karena dorongan iman yang ada dalam hati. Sehingga kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah ujikan kepada dirinya,
dia gunakan sesuai dengan fungsi dari nikmat itu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang menganggap nikmat tenang itu kalau semata-mata wujudnya uang. Sehingga banyak orang yang menganggap kalau tidak punya uang seolah-olah Allah belum memberikan nikmat. Sekarang kami tanyakan, pilih mana? Ini berkali-kali kami tanyakan. Saat ini panjenengan punya segepok uang, tapi tidak bisa bernafas. Kira-kira masih bisa hidup tidak? Uang nikmat atau bukan? Dalam posisi ini, jenengan punya uang yang melimpah, bahkan tidur kasurnya juga bantalan uang. Buka lemari isinya uang, dalam saku celana isinya uang, di sela-sela peci jenengan uang juga, di mana-mana uang, tapi tidak bisa bernafas. Dalam posisi itu uang menjadi nikmat atau bukan? Posisi kedua, sama sekali saat ini jenengan tidak punya uang, 100 rupiah pun tidak punya, tapi oleh Allah jenengan masih diberi nafas. Kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Masih. Sehingga dalam posisi ini, mana yang lebih besar? Nikmat uang atau nikmat nafas? Nafas. Tentu nafas bagi orang yang berakal sehat. Karena panjenengan sudah perso sekarang, pilih mana? Punya uang melimpah tapi tidak punya nafas, atau tidak punya uang sama sekali tapi masih punya nafas? Pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga. Nah, kalau pilihan ketiga punya uang melimpah dan punya nafas, tidak ada pilihan ketiga, karena adanya hanya surga dan neraka. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tidak ada manzilah baina manzilatain. Tidak ada satu posisi di antara dua posisi, di antara surga ataupun neraka. Pilihannya hanya dua, man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Pilih punya uang, tidak punya nafas. Saat ini loh, ya, posisinya hanya dua, tidak ada pilihan ketiga. Maka jangan memilih sesuatu yang tidak dijadikan pilihan. Pilihan dari saya hanya dua. Pilih punya uang, biar kita tahu makna ikhlas, biar kita tahu makna nikmat dari Allah, bukan melulu uang. Kalau saat ini kita punya uang melimpah, ibaratnya baru buka pintu rumah sudah uang bertumpuk-tumpuk, belum lagi yang di bank-bank bertumpuk-tumpuk, namun tidak punya nafas, kira-kira masih bisa hidup? Tidak. Atau tidak punya uang sama sekali, kondisi sakit, tidak punya uang, namun oleh Allah masih diberi nafas, masih bisa hidup tidak? Masih. Sehingga panjenengan pilih di posisi satu, pertama atau kedua? Kedua. Tenane. Saestu posisi kedua. Oh, baru diberi pilihan urusan dunia ini saja kita sulit milih kok. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui makna ikhlas? Sehingga banyak orang termasuk kita selama ini, yang namanya nikmat itu kalau punya uang. Kalau tidak punya uang, meski masih punya nafas, banyak orang termasuk kita menganggap bahwa Allah tidak beri kita kenikmatan. Makanya kalau kita saat ini tidak punya uang sedikit pun, namun Allah masih izinkan kita bernafas, berarti kita masih bisa hidup. Orang yang masih bisa hidup berarti dia punya kesempatan untuk
mencari kehidupan, untuk mencari penghidupan. Nah, dalam rangka mencari penghidupan itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, maka jangan cari, jangan jemput rezeki yang telah Allah janjikan dengan cara haram. Jangan mencari rezeki dari Allah dengan cara haram. Sebagai wujud rasa syukur Allah masih berikan kita nafas, maka kita cari rezeki dengan cara halal. Penglihatan ini nikmat tidak? Pilih punya uang tapi penglihatan diambil oleh Allah, atau pilih punya penglihatan namun tidak punya uang? Pilihan yang sulit. Maka bersyukur kepada Allah itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Mata ini fungsinya untuk apa? Melihat bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, fungsi mata tidak cukup untuk melihat saja. Sekarang kalau fungsi mata hanya sebatas untuk melihat, orang kafir pun juga melihat dengan matanya. Terus apa bedanya? Mata bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah, bedanya di mana? Kalau hanya sebatas berfungsi untuk melihat, maka fungsi mata sesuai yang ditetapkan oleh Allah itu melihat yang baik-baik. Bagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk wanita. Orang yang beriman laki-laki, perintahnya ghaddul basar, tundukkan pandangan. Maka matanya jangan jelalatan kemana-mana. Kalau kita ngaku beriman, namun mata masih melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, ketahuilah kita belum berada dalam rasa syukur atas nikmat penglihatan yang Allah berikan. Lisan fungsinya untuk apa? Bicara bagi orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, lisan ini fungsinya untuk bicara yang baik, maka murnikan lisannya dari kotoran-kotoran lisan. Kita misuh berarti lisan kita tidak murni. Kita ghibah berarti lisan kita tidak suci. Kita mencaci berarti lisan kita tidak suci. Kita memfitnah berarti tidak suci. Saat ini fitnah, ghibah, cacian tidak hanya keluar dari lisan, dari jari jemari kita ini pun juga akan keluar cacian, makian. Kalau kita sholat namun jari-jari kita masih mencaci melalui tulisan-tulisan, masih memaki, masih memfitnah, masih menghibah melalui media-media sosial, berarti kita belum bisa bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan, apa yang melekat pada kita sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Kalau kita bisa mensyukurinya dengan baik sesuai fungsi yang Allah tetapkan, kata Nabi kita, fakana khairal lahu. Sikap syukur itulah baik bagi dirinya, bagi hamba Allah yang beriman tadi. Yang kedua, wa in asobathu dharra sabara. Kalau ditimpa, diuji dengan dharra, dengan kesusahan, apapun bentuknya, dengan hidup yang sekeng, cumpen, cumpen. Ini wong Jawa ora ngerti Jawa. Cumpen, ya. Karena kosakata itu sudah hilang, tidak digunakan lagi. Maka orang-orang sekarang tidak tahu cumpen. Dengan kondisi yang sakit, ditakdirkan oleh Allah di PHK dari pekerjaannya, ditakdirkan oleh Allah usahanya bangkrut, bisnisnya rendet tidak lancar,
ditakdirkan oleh Allah tidak diterima melamar pekerjaan, ditakdirkan oleh Allah sakit, maka orang yang beriman dia akan menerima kondisi itu terlebih dahulu, kemudian akan merespon dengan aktif, tetap husnudzon pada Allah, kemudian mengambil sikap yang ma'ruf, menjalankan semua ketentuan Allah dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf itu diwujudkan, dibuktikan dengan sikap sabarnya. Sabar di sini juga sabar aktif. Semuanya aktif. Ijabiyah, bukan salbiyah. Ijabiyah itu positif, aktif. Kalau salbiyah itu negatif, pasif. Terima dengan ijabiyah, positif dengan aktif. Kalau kita menerima rasa sabar, bersikap sabar yang aktif, pasti tidak akan ada batasnya. Kalau kita terima sabar, sikap sabar dengan pasif, pasti ada sabarnya, ada batasnya. Akan keluar dari lisan kita, sabar ada batasnya. Piye-piye yo sabar ki yo ono watese. Itu berarti sikap sabar yang pasif. Karena sikap sabar aktif menurut Allah tidak ada batas. Kalau sabar di sisi Allah itu ada batasnya, niscaya Allah tidak akan turunkan ayat yang memerintahkan kita minta tolong pada Allah dengan yang namanya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Niscaya ayat itu tidak turun kalau sabar di sisi Allah ada batasnya. Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya, niscaya Allah tidak akan bersamai hamba-hambanya yang sabar. Tidak akan ada ayat innallah ma'as sabirin. Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya. Sabar ada batasnya itu menurut manusia yang tidak sabar, sekalipun namanya sudah sabar. Namanya Pak Sabar, namun hatinya tidak sabar, tidak yakin sepenuh hati dengan janji Allah, karena ditimpa kesulitan sehingga tidak sabar 100%, tidak sabar aktif. Sekalipun namanya Bapak Sabar, namun tidak bisa sabar, tetap dia tidak akan dibersamai oleh Allah karena tidak termasuk hamba Allah yang bersabar. Kalau kita bisa mengambil sikap sabar aktif tanpa batas, husnudzon kepada Allah terus apapun kondisi sulit kita, kata Nabi, fakana khairal lahu. Sabar itulah menjadi baik bagi dirinya. Diuji sakit kita mengeluh, padahal pilihan dari Allah harus sabar. Untuk mendapat stempel mukmin dari Allah, kita harus sabar. Diuji sulit kok kita mengeluh, maka kata Allah kita belum bersabar. Maka stempel iman yang sodik, mukmin yang sodik belum didapat. Maka bersihkan penyakit-penyakit hati dengan keikhlasan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal betul kepada Allah dengan keikhlasan sepenuh hati. Tidak ada ruginya Bapak dan Ibu. Kita tawakal kepada Allah itu apapun kondisinya, baik kondisi saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit, kita tawakal kepada Allah itu tidak ada ruginya menurut Allah. Karena setidaknya, sedikitnya di dalam Al-Quran, meski banyak kita temukan dalam Al-Quran, namun ada baiknya kita mengetahui manfaat apa kita bertawakal kepada Allah sepenuh hati. Ya, saya kan matur ini panjang terkait dengan ikhlas ini. Jangan di stop dulu ya. Tawakal ya. Kita bisa ikhlas itu kalau tahu tawakal.
setidaknya dalam Quran itu ada 4 hal, meski lebih banyak lagi. Namun cukup untuk kita mengetahui 4 hal ini. Orang yang tawakal sepenuhnya, kebaikan apa yang akan Allah berikan. Di akhir Quran surat At-Tolak ayat 2 dan juga masuk ke ayat ketiga sampai akhir, janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dialami. Makhraja. Makhraja sifat bentuknya, sighahnya bentuknya nakirah. Nakirah, di situ tidak ada alif lamnya. Ya, maka bacaannya makhraja. Nakirah itu sifatnya masih umum, maknanya umum, sehingga masalahnya masih umum. Apapun masalahnya, selama kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusinya. Entah kemiskinan, entah sakit, entah di PHK, entah melamar pekerjaan tidak diterima, entah masalah rumah tangga, suami cekcok dengan istri. Kalau kita bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, maka ada 1001 cara yang akan Allah berikan sebagai solusi bagi kita. Di setiap permasalahan, 1001 permasalahan, 1001 cara dari Allah. Itu makhraj, sifat bentuknya masih umum. Setelah itu janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Solusi dari Allah dari setiap permasalahan, itulah rezeki kita. Sehingga rezeki itu bukan hanya melulu uang, bukan hanya terus-menerus uang. Problem rumah tangga, Allah berikan solusi, itu rezeki dari Allah untuk kita. Dari arah yang tidak disangka-sangka, yang namanya min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka, pada awalnya tidak termasuk dalam nalar manusia. Solusi dari Allah itu tidak bisa diperhitungkan oleh nalar manusia pada awalnya. Sesuatu yang bisa dinalar oleh manusia, yang bisa diperhitungkan oleh manusia, itu bukan termasuk dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu termasuk arah yang bisa disangka oleh manusia. Maka seringkali kita memikirkan bagaimana solusinya, sulit sekali. Kalau Bapak Ibu punya masalah, sulit sekali mencari jalan keluar, yakinlah panjenengan belum berusaha menyertakan, menghadirkan campur tangan Allah dalam penyelesaian masalah. Panjenengan masih berusaha mengandalkan daya pikir panjenengan sendiri tanpa melibatkan Allah. Sehingga setiap masalah tidak ada jalan keluarnya. Satu masalah belum selesai, datang masalah kedua. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah, yakinlah tidak akan ada masalah yang bisa diselesaikan. Tidak akan ada solusi dari setiap permasalahan. Masalah satu belum selesai, datang masalah kedua. Belum selesai, datang masalah ketiga. Belum dapat solusi, datang masalah keempat. Akhirnya kita hidup menjadi orang yang bermasalah tanpa ada solusi. Kenapa? Karena berusaha menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah itu dengan mengandalkan diri kita. Lah, pengandalan diri, pengandalan pikiran kita sendiri tanpa melibatkan campur tangan dari Allah, itu sebetulnya sudah masalah. Masalah dari tidak mendapatkan solusi dari Allah. Kita berusaha mendapatkan solusi, menyelesaikan masalah, namun tanpa melibatkan campur tangan Allah, berarti kita menambah masalah diri kita sendiri.
Maka kalau ingin selesai setiap permasalahan, jangan pernah tinggalkan Allah. Ya. Terus carikan solusinya menurut Allah, menurut Rasulullah. Pasti akan ada jalan solusi dari Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi, berikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya, dengan catatan kita takwa. Kemudian yang kedua, ayat ketiganya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah sepenuh hati, jiwa dan raga, janji Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan kebutuhannya, apapun kondisinya, baik kondisi sehat waktu masih bisa bekerja, ataupun kondisi sakit tidak bisa maksimal dalam bekerja. Namun jika kita tawakal sepenuhnya, yakin sepenuhnya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan kebutuhan dunia kita. Kebutuhan dunia kita, bukan keinginan dunia kita. Ya. Yang namanya kebutuhan untuk kita mendekat kepada Allah, yang maha mengetahui Allah, bukan kita. Yang kita tahu hanya keinginan kita saja. Manusia itu punya keinginan dunia dari A sampai Z, Z sampai A lagi. Itu keinginan manusia terhadap dunia. Namun Allah maha mengetahui berapa banyak kebutuhan bagi hambanya untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya kebutuhan. Allah yang maha mengetahui. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dunia kita. Innallah balighu amri. Sesungguhnya Allah akan laksanakan perkaranya, laksanakan janjinya, dengan syarat kita tawakal. Sehingga hikmah besar yang dijanjikan oleh Allah, yang pertama bagi hambanya yang tawakal sepenuhnya jiwa dan raga kepada Allah, dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah. Dia akan mendapatkan solusi dari Allah di setiap permasalahan yang sedang dihadapi, apapun kondisinya. Kemudian yang kedua, tawakal sepenuhnya kepada Allah akan menaikkan, meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Coba dibuka Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ini agak panjang, mungkin setengah jam lagi belum tentu selesai. Ini menyangkut keikhlasan. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, dulu orang-orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah pernah ragu ketika diperintah oleh Allah untuk masuk ke wilayah Palestina, untuk masuk ke kota Palestina. Kenapa? Karena di dalam kota itu terdapat orang-orang yang kuat dengan persenjataan yang lengkap. Jika kita masuk, pasti akan terbunuh, kalah dengan orang-orang yang kafir, yang tidak taat, tidak tunduk pada seruan Rasulullah pada waktu itu. Sehingga menjadi ragu, akalnya yang bicara terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Tuhan kita yaitu Allah perintahkan pada kita untuk masuk menyerbu kota Palestina, sedangkan kota itu dihuni oleh orang-orang yang kafir,
yang kuat-kuat dengan persenjataan lengkap, jumlahnya banyak. Sedangkan kita persenjataan lemah, jumlah kecil. Bagaimana mungkin Allah perintahkan kita untuk menyerbu ke dalam? Itu kalau menerima dengan akal dulu, maka kita akan luntur keyakinan kita kepada Allah. Di tengah-tengah keraguan itu, kemudian berkatalah dua orang di antara mereka yang takut betul kepada Allah. Wa qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab. Berkatalah dua orang tadi yang sudah yakin betul kepada Allah dengan janji-janji Allah, dengan nikmat yang telah Allah berikan. Maka dua orang tadi tampil di tengah-tengah orang yang ragu dengan mengatakan udkhulu 'alaihimul baba. Masuklah, serbulah kota Palestina itu dari pintu gerbangnya. Kemudian dengan keyakinan mantap karena ini perintah Allah, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Itu janji Allah. Karena jika kamu masuk ke dalam, pasti kamu akan menang. Melalui pintu gerbangnya, kamu masuk melalui pintu gerbangnya, pasti kamu akan menang. Meski jumlahmu sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang yang jumlah sedikit mengalahkan jumlah besar karena izin Allah. Sehingga dua orang tadi mengingatkan akan janji Allah. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kamu masuk melalui pintu gerbangnya, pasti kamu akan menang karena itu janji Allah. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Hendaklah kalian bertawakal jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Sehingga tawakal sepenuhnya kepada Allah bisa meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Tawakal sepenuhnya kepada Allah bisa menaikkan keyakinan, keimanan kita terhadap janji Allah yang pada awalnya tidak bisa diterima dengan akal. Sebagaimana yang terjadi dalam ayat ini. Keraguan yang melanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah pada waktu itu. Dengan keraguan akalnya, namun ada dua orang yang mengingatkan tentang janji Allah, sehingga semuanya menjadi yakin betul. Keraguan akal yang menyebabkan penyakit hati tadi dimurnikan betul, sehingga hatinya menjadi suci kembali, menjadi murni kembali, yakin sepenuhnya pada janji Allah. Maka itu akan meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Itu manfaat tawakal sepenuhnya kepada Allah, sehingga akan meningkatkan keimanan kepada Allah, akan meningkatkan keyakinan kita terhadap janji Allah. Berikutnya manfaat ketiga, coba dibuka Quran surat An-Nahl ayat 41-42. Orang yang tawakal sepenuhnya kepada Allah, ikhlas sepenuhnya menerima, merespon, menjalankan takdir dari Allah, maka dijanjikan oleh Allah dia mendapatkan kebaikan dunia, mendapatkan kebaikan akhirat. An-Nahl Quran surat 16 ayat 41-42. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 41 dan 42. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubaghi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya,
pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Ya, siapa yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Tidak setiap orang. Hanya orang yang bersabar dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah sajalah yang dijanjikan oleh Allah mendapat kebaikan dunia akhirat. Ingat ayat 42-nya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sabar digandengkan oleh Allah dengan kata tawakal, sehingga orang yang sabar pasti tawakal, menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah. Orang yang tawakal pasti bersabar, sehingga sabar berjalan berdampingan dengan tawakal. Tidak ada sabar tanpa tawakal, tidak ada tawakal tanpa sabar. Berjalan beriringan. Dan di Allah, orang yang sabar dan hanya kepada Allah menyerahkan diri sepenuhnya, yakin betul terhadap Allah, tidak ada ragu sedikit pun kepada janji Allah dan juga janji Rasulullah, itulah lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Akan kami beri keadaan yang baik baginya, bagi mereka di dunia. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan kebaikan di akhirat itu lebih besar seandainya mereka mengetahui. Maka saat ini Bapak sedang diuji sakit, sabar dan tawakal. Sabar aktif, tawakal, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Terima takdir dari Allah dulu. Kemudian respon takdir itu dengan respon yang positif. Sesudah itu jalani takdir yang saat ini Allah berikan pada Bapak dengan cara sabar dan tawakal. Kemudian yang keempat, fungsi tawakal, manfaat tawakal bagi hamba yang betul-betul bisa bertawakal kepada Allah, dia terjaga dari gangguan setan. An-Nahl ayat 99 sampai 100. Coba dibaca itu. Orang yang tawakal pada Allah terjaga dari gangguan setan. An-Nahl surat ke-16 ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya dah, ini dulu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kuasa apapun kepada hamba Allah yang senantiasa beriman dan senantiasa bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Bertawakal hanya kepada Allah. Bukan berarti setan tidak mengganggu kita. Setan tetap akan mengganggu kita setiap saat. Akan selalu menghembuskan was-was, bisikan, gangguan agar kita keluar dari jalan Allah. Namun hamba Allah yang beriman dan senantiasa bertawakal, dia tidak akan tergoda dengan bisikan setan. Setan terus membisiki kita untuk iri pada kenikmatan yang didapat orang lain. Setan akan terus membisiki kita untuk meri pada kesenangan yang Allah berikan pada orang lain. Namun, kalau kita senantiasa iman dan tawakal kepada Allah, kita tidak akan turuti bujuk rayu setan.
Sehingga melihat saudara kita mendapatkan kesenangan, kita pun juga ikut senang. Tidak meri, tidak iri, tidak serai, tidak dengki. Kita juga senang. Apalagi yang mendapat kenikmatan itu saudara sesama muslim. Kita satu tubuh. Masa bagian tubuh kita mendapatkan kesenangan, kita menjadi susah. Karena iri, karena dengki, karena meri. Maka sekalipun was-was bisikan setan terus mengganggu, kita tidak akan memperturutkan. Saat ini bapak dibisiki oleh setan. Dalam kondisi sakit, tidak bisa mencukupi keluarga. Cumpen. Saat sehat pun tetap cumpen. Ketahuilah itu was-was bisikan setan. Maka la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adun. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dalam arti jangan diperturutkan. Hanya dua cara untuk kita selamat dari bisikan setan. Iman dan tawakal. Beriman terus pada Allah, tawakal pada Allah. Jangan turuti apa kata hawa nafsu setan. Yang mana kalau kita perturutkan itu menyebabkan penyakit hati. Tidak yakin lagi pada Allah sepenuh hati. Maka perlakukan setan sebagai musuh. Jangan perlakukan setan sebagai teman. Kalau kita perlakukan setan sebagai teman, kita yang akan dikalahkan. Fattakhidu aduwah. Perlakukan setan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Caranya bagaimana? Jangan turuti apa kata hawa nafsu setan. Ikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Kalau itu bisa kita lakukan, janji Allah, kita tidak akan terjerumus dalam bujuk rayu setan. Setan tidak akan bisa menguasai kita. Karena setan hanya akan menguasai orang-orang yang memperturutkan apa kata setan. Sekali dia ikuti kata setan, maka dia dalam kekuasaan setan. Dia dalam cengkraman setan. Dia akan suudzon kepada Allah. Dia akan durhaka kepada Allah. Dia akan bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bisa ikhlas karena Allah. Dia akan suudzon kepada Allah, akan menyalah-nyalahkan Allah. Sekali kita ikuti bujuk rayu setan. Apalagi dalam kondisi kita sedang kesulitan, dalam kondisi kita sedang kemiskinan, kalau kita ikuti bujuk rayu setan, hati-hati. Potensi kita akan menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Potensi kita akan menilai bahwa Allah belum berbuat baik pada kita. Na'udzubillah. Maka jangan jadi hamba-hamba setan. Bersihkan hati, murnikan hati. Untuk memurnikan harus ada usaha. Itulah yang disebut ikhlas. Berusaha memurnikan hati dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Nah, sehingga ikhlas tidak lagi sebatas ucapan di lisan, namun betul-betul bisa kita pahami karena dorongan keimanan kita, karena landasan iman, takwa dan tawakal kepada kita, kepada Allah dari kita, sehingga kita bisa menjalankan semua ketentuan Allah ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan bisa dipahami. 1 jam. Ya, ada lagi.